wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani Syekhulahum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa Nurul Burhan wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis taklim yang berbahagia, minggu kemarin dalam Sirrul Asrar kita mengenal penciptaan awal semesta sebelum semesta alam ini ditandai dengan nuktah, titik. Nuktah itu namanya adalah Nur Muhammad dari hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal Qur'anil Karim, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, qad ja'akum, akan kami datangkan atau telah kami datangkan kepada kalian itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, nurun, nur Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau disebut dengan Nur Muhammad, wa kitabun, dan kitab yang nyata. Al-Maidah ayat 15. Dalam penciptaan itu selain nur Allah dipecahlah, maksud saya Nur Muhammad dipecahlah dari Nur Muhammad itu adanya qalam, adanya akal, tergambarlah makna nilai di dalam kehidupan ini. Akal menunjukkan sebuah gambaran tentang pengertian. Kemudian daripada Nur Muhammad itu diciptakan pula qalam. Qalam itu menggambarkan hubungan satu dengan hubungan yang lain, hubungan huruf dengan huruf yang lain. Harpun ila harpin, dari huruf kepada huruf yang lain. Wa awalul kainati wa asluha bi alamil hurufati. Pada awal itulah makna adanya huruf-huruf. Perruhul Muhammadiyah au Muhammadi khulasatul aqwan. Maka hakikat Nur Muhammad itu atau disebut dengan Ruh Muhammad itu adalah khulasah. Khulasah artinya intisari. Khulasatul aqwan, intisari alam semesta. Barulah kemudian alam semesta ini diadakan melewati intisari daripada Ruh Muhammad itu. Ini tergambar dalam ilmu pengetahuan modern, saintis modern sekarang dengan istilah kuantum, yaitu kuantum adalah kepercayaan pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mempercayai adanya yang ada materi kita ini, tubuh manusia, alam semesta ini dari tiada. Dari tiada itu lalu ada. Artinya dari non materi timbullah materi. Itulah yang dikenal kita dalam aspek yang johir pada umumnya. Kita manusia, kita percaya juga di dalam diri manusia itu ada namanya ruh. Ruh itulah inti daripada manusia tersebut. Jati diri manusia itu adalah ruhnya sekarang ini. Ruh itulah dirinya yang sebenarnya. Karena itu manusia sulit menggapai ruhnya sendiri, karena dia belum mengenal dirinya sendiri. An-nafs, dirinya itu sendiri adalah bagaikan lampu yang memancar daripada ruhnya yang ada pada dirinya. Subhanallah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku dari Allah, sedangkan orang-orang mukmin daripada diriku. Subhanallah. Jadi para malaikat itu daripada Ruh Muhammad,
iblis, setan dari ruh Muhammad. Subhanallah. Alam semesta ini juga dari ruh Muhammad. Karena itu iblis tunduk dia ketika mendengar nama Muhammad. Jin tunduk dia karena mendengar nama Muhammad. Terkabulnya harapan Khalid bin Walid membunuh Musailamah al-Kadzdzab karena menyebut nama Muhammad. Indah sekali ini. Kenapa tidak nama Allah langsung? Kalau Allah menghendaki mau, tidak jadi masalah. Tapi Allah menghendaki nama Muhammad dipamerkan dalam kehidupan alam semesta. Sehingga Allah berfirman, innaka rahmatan lil alam. Sesungguhnya engkaulah intisari daripada rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Subhanallah. Paham ya Allah? Mudah-mudahan bisa dipahami. Faqalaka minhul arwah kulluha fi alamil laut. Semua yang ada ini, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, dimulakan, dibermulakan. Arwah-arwah yang ada di alam semesta ini dimulakan daripada ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulluha seluruhnya. Yang terjadi semua itu di alam lahud namanya. Alam lahud. Jadi di alam lahud menciptakan namanya perpecahan itu, sehingga orang tidak mengerti alam, namanya alam. Enggak usah pakai pulpen lah, enggak usah lagi lah. Enak aja. Alam lahud itu namanya alam ketuhanan. Kemudian dipecahlah ruh-ruh akan datang manusia ini. Dipecah, masuklah dia pada alam Jabarut, dibungkus, dikiswahkan di alam Jabarut. Kemudian setelah alam Jabarut atau disebut dengan alam sultani, namanya adalah insan sultani. Makanya kalau pian sudah sampai di Mardiah, ruh pian sudah ruh sultani nanti. Ruh pian namanya atau terkondisi menjadi ruh sultani. Makom ruh, makom ini makom itu kedudukan tingkatan. Kualitas ruh kita itu ada 4. Ya kah kemarin? Ruh jasadi, karena belajar jadi ruh ruhani. Karena belajar terus memahami, mengenali, akhirnya jadi ruh sultani. Nah, di atas ruh sultani ada ruh qudsi namanya. Inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puncak. Tidak ada lagi lebih daripada itu. Puncak. Nah, dari alam Jabarut atau alam sultani turun kepada alam malakut, alam kerajaan. Dari alam malakut turun kepada alam mulki. Dari alam mulki sampai kepada alam ruh. Alam ruh, ya sekarang ruh kita berada di alam ruh. Timbul jasad kita. Jasad kita ini sudah berkecocokan dengan ruh kita. Subhanallah. Dengan ruh kita ini sudah berkecocokan jasad kita ini. Jadi tidak mau salah. Kalau pang ruh guru Mas Kun ini ruhnya guru Tarmiji misalnya, anda mungkin lah. Nah, jan perruh dalam hadis Nabi, jandun atau junudun mujannadah. Ruh itu bagaikan tentara, ajaran Nabi. Tentara tertentara yang dipersiapkan. Jadi ruh kita ini sudah ada sebelum jasad kita ada. Namanya alamul arwah. Sekarang ini ruh kita berada di alam arwah sebenarnya. Cuma ruh kita kenapa? Sebenarnya mengasih informasi kepada kita, tapi kita tidak melihat, tidak tahu, kita merasakan. Sehingga ruh kita tersambung dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ruh kita lah yang tersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tidak mengerti. Karena tidak mengerti, lalu kita tidak sambung dan tidak mengerti. Jikalau kita mengerti, jikalau kita terbuka, ya istilahnya terbuka hijab. Bila terbuka hijab, ya melihat baginda Rasulullah. Kita bisa tahu nanti
arwah si A, si B, si C, bagaimana keadaan di kubur mereka, di alam arwah mereka, apakah senang dan susah, tahu kita. Kalau kita sudah terbuka ruh kita mengerti tentang ruh kita. Masalahnya kita tidak mau mengerti. Anda kepingin mengerti lah. Maka berpikirnya ruh, supaya kita mengerti sinyal yang diberikan oleh ruh kita. Ya kan? Selama ini kita menuruti jasad kita, makanya namanya alam as-sadiyah, alam jasad. Makanya alam yang kedua, bila orang sudah mampu menundukkan hawa nafsunya, masuklah dia kepada konsep makna makom ruh ruwani, sudah mulai kontak dengan ruh batinnya. Nah, subhanallah. Ini karena itu kita perlu menyahuti. Supaya kita mengerti, memahami ruh kita harus terhubung dengan baginda Rasulullah. Sering-sering menghubungkan dengan Rasulullah. Ya lah. Nah, sering-sering terhubung. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, faqala sallallahu alaihi wasallam, wallah, demi Allah, innaha ladau'ati li ummati fi kulli salatin. Aku selalu mendoakan umatku dalam setiap salatku. Bukan sewaktu sholat, hanya waktu hidup saja. Sampai sekarang beliau di alam arwah selalu mendoakan umatnya. Nah, doa Nabi ini dapat kita sambut, nyambung kalau kita punya antena. Yalah, nyambung kalau kita punya antena. Seperti handphone juga nyambung kalau kita punya antena. Antenanya kodenya adalah Muhammad. Namanya adalah Muhammad. Lalu kalau kita membaca sering Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berarti kita membuat kontak dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah bersabda, man sholla alayya wa alamuhum, aku mengetahui siapa yang mengucapkan salawat kepadaku, fa sallallahu alaihi asyaratan, Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Subhanallah. Nah, bagaimana contoh orang yang kontak dengan Nabi SAW, kontak dengan Nur Muhammad itu dalam hidup sehari-harinya? Ada tandanya. Selain terhubung kepada baginda Rasulullah, tandanya juga ada. Kalau kita masih belum lagi melihat Rasulullah, hadir Rasulullah dalam hidup kita, paling tidak tandanya ini ada pada diri kita. Paling tidak tandanya ada, bau-baunya sudah ada. Siapa orang itu? Itulah orang yang berpribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa pribadi Rasulullah tuh? Tidak pemarah, penuh kasih sayang. Ya kan? Dengan istri saya, dengan anak saya. Jangankan dengan anak dan istri sayang, dengan hewan-hewan di sekeliling saya, dengan manusia sayang. Tidak ada rasa benci kepada manusia ataupun makhluk alam semesta ini. Selalu dengan pandangan kasih sayang, ruhamau bainahum. Kapan koharnya ada? Kohar pada saat diperangi orang. Kalau tidak diperangi orang tuh dengan fisik, mau tidak mau melawan, gitu kan? Makanya baginda Rasulullah itu tidak pernah benci kepada orang kafir, karena orang kafir itu sebenarnya umat baginda Rasulullah juga. Umat Rasulullah enggak? Umat alam semesta ini umat Rasulullah enggak? Umat Rasulullah. Karena itu nanti surga itu dibukakan Allah luasnya seluas langit dan bumi. Artinya seduniaan ini kita buat di surga masih cukup, masih lebihan, banyak lagi. Ya kah? Karena semua ini umat Rasul. Umat ini ada manusia, ada jin, ada iblis. Sebenarnya umat Rasulullah juga, cuma umat yang membangkang. Mudahan kena cepat aja tobat iblis, ya lah. Wah, jauh meriga iblis mendengar. Setan-setan itu bisa dari manusia, bisa dari jin lah, bisa dari jin, bisa aslinya iblis itu sendiri. Nah, kita kasih ini sedikit lagi lah. Sedikit harus guru nih ya, nyasar. Karena itulah fi ahsani takwimil hakiki, mendapatlah manusia itu menjadi sempurna hakiki. Nah, ini untuk diri pian, supaya pian sehat terus, supaya belajaran Nur Muhammad, belajar asal kejadian tapi garing terus liut terus. Nah,
Kenapa guru tuh jar makin tengah malam makin sigar jar? Nah itu rahasianya Nur Muhammadnya ya Pak. Nah kayak ini kita ini pi ahsani takwim diciptakan, pian-pian ini diciptakan tubuh yang sempurna, fisik yang sempurna. Karena itu di dalam Al-Quran Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya 1000 tahun. Belum tidak bersama kaumnya. Umur Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun. Umur Nabi Adam 1500 tahun. Ada yang mengatakan 2500 tahun umur beliau. Artinya fisik pian, tubuh pian ini keturunan Adam dah pian nih. Keturunan Adam. Ya kah? Sama aja anak Adam lawan pian tuh sama. Nggak ada beda. Maka berarti fisik pian dibuat Allah untuk selama 2500 tahun. Nggak ada sakit, nggak ada. Makanya Nabi Musa tidak pernah mencari mixagrip misalnya, nggak pernah apa Pak? Ya kalau sakit kepala jarang mencari mixagrip, nggak pernah. Nah kalau pian ingin sehat, anak sehat kah? Nah pian tua-tua sudah nih, nah sehat. Sehat ini bukan berarti kawin lagi lah guru jar kado, bukan. Sehat nih maksudnya adalah terus berstamina, bersemangat, mudah beribadah dan seterusnya, tidak sakit-sakit, setumat ke dokter, sebentar ke dokter, kan susah tuh. Maaf belum ada dokter lah. Nih amalkan yang tadi tuh, pahami, yakini, pi ahsani takwim, jasad pian itu diciptakan Tuhan, didesain Allah untuk hidup 2500 tahun. Saya tidak bicara usia ya, saya hanya bicara usia atau fisik, bukan umur. Kalau umur itu terserah Allah, nggak bisa diperpanjang. Sama SIM tuh tidak bisa diperpanjang juga Pak Loy. SIM tuh sekarang ya Pak Loy tidak bisa lagi diperpanjang. Bipe, ya kah? Paham ya habis diperpanjang udah bisa masukkan dompet Bipe. Ya lah. Nah tuh bila pian yakin itu, maka jangan menganggap sedikit pun makanan yang pian makan racun bagi pian, merusak pian. Selalu pandang suhud rahmat, ini adalah manfaat, hikmah, kebaikan bagiku. Jangan dianggap penyakit. Satu, ini yang merusak kita. Dua, jangan menganggap kalau tua. Pian guru berapa guru umur? 60 lebih Jasidin. Labihnya banyak benar nih. 60 misalnya. 60 itu kalau dibanding Nabi Nuh 1000 tahun masih kekanakan sih Din. Ya kan? Berarti fisik kita diciptakan dulu. Jangan melumpuh. Yang bisa melemahkan tubuh kita itu adalah pikiran kita yang mengatakan kita Tuhan sudah ikan menejar, apalagi sudah Tuhan. Nah itu yang melumpuhkan. Lalu akhirnya Tuhan. Jadi umur 60 tahun terasa kayak umur 1000 tahun. Nah ya itu tuh ya pikun nganga melihat apa guru tapi mendengar nganga. Nah Tuhai jadinya liut sudah bibai. Inilah manusia pian. Nah jadi jangan dikalahkan, pandang rahmat semua yang masuk ke dalam tubuh pian. Bila pian cemooh, Allah akan cemooh pian. Allah membalikkan itu nilai-nilai kesempurnaannya menjadi keburukan bagi diri pian. Itu rahasia sehat. Kaulah mengamalkan. Kayak apa mengamalkannya guru Johan? Kayak apa mengamalkannya? Kayak apa guru? Guru maksud diitikatkan di hati kita ini, tubuh kita ini bisa untuk 1000 tahun tuh 2500 tahun kah? Serah aja pian. 2000 iya, nah sehingga supaya tubuh kita sehat. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya simpulkan saja, saya akhiri, patawasul, bertawasullah terus dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itulah berarti kita ucapan itu ucapan, sekali lagi ucapan salawat yang kita ucapkan itu juga adalah ucapan yang penting, timbulkan rindu kepada Rasulullah. Nih
sudah tarekat rindu, bagaimana kita menunjukkan rindu kita kepada Rasulullah dengan cara apapun, dengan cara sekedar duduk mengingat Nabi Muhammad, lalu kita membaca salawat, kemudian belajarlah untuk menghadirkan Nabi, hadirkan Nabi. Meskipun Nabi, manajer Nabinya, hadirkan ya Rasulullah, doakan ulun. Ya Rasulullah, beri ulun syafaat. Ya Rasulullah, jadikan ulun, doakan dengan Allah supaya ulun bersama engkau ya Rasulullah. Nah, itu bagus perkataan seperti itu. Bila pengoler sembahyang, ya Rasulullah, doakan ulun supaya rajin mengerjakan sholat. Insya Allah mudah-mudahan berberkah, mudah-mudahan dapat amaliyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-zikri fa'lam anahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hu hak, hu hak, hu hak, hu hai, hu hai, hu hai, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qahar, hu qahar, hu qahar, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu somad, hu somad, hu somad, hu somad, hu fatah, hu fatah, hu fatah, hu ahad, hu ahad, hu ahad, hu ahad, 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 ahad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tubda bihil hawa idu wa tunalu bihil rawa ibu wa husnul khawatimi wa yastasal doma mubi wa zil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi ada